Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih dalam video series statistik dan probabilitas. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang range, interquartile range, variance, dan deviation. Baik, mengulang dari apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa untuk menyimpulkan suatu data atau mensummarize suatu data, kita bisa menggunakan pendekatan central tendency ataupun juga variation. Nah, untuk central tendency sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas tentang variation. Variation itu adalah merupakan suatu eh, pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat persebaran suatu data. Melihat persebaran data ini penting dilakukan karena kita ingin tahu banyak hal, ya. Misalkan seberapa jauh lokasi data minimum dan data maksimum dari rata-ratanya dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas. Ada 4 nilai yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada range, ada interquartile range, ada variance, dan ada standard deviation. Oke, kita mulai dari yang paling simpel terlebih dahulu, yaitu range. Range bisa dikatakan dia adalah jarak atau spread antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Itu adalah range. Jadi, kalau kita ambil contoh, berapa range dari nilai tes IQ untuk kelas A, maka kita cari dulu nilai minimum tes IQ kelas A berapa, 89, maksimumnya berapa? 140. Berarti range-nya adalah 140 dikurangi 89, yaitu 51. Kelas B gimana? Maaf, kelas B nilai minimumnya 80, maksimumnya 162. Berarti range-nya adalah 82. Jauh lebih besar kelas B. Dari kedua nilai range ini, kita bisa melihat bahwa ternyata kelas kelas A dengan kelas B itu ragamnya itu mungkin lebih banyak yang kelas B. Mungkin ya, karena nanti akan kita lihat juga ragam. Tapi kalau dilihat dari range-nya, berarti jauh lebih lebar kelas B ketimbang kelas A. Ya, kelas A 51, kelas B 82. Jadi selisih antara nilai minimum dengan nilai maksimum itulah yang dikatakan sebagai range. Oke. Berikutnya adalah interquartile range. Interquartile range adalah jarak antara kuartil ke-1 dengan kuartil ke-4. Oke. Sorry, kuartil ketiga, maaf. Kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Itu merupakan interquartile range. Interquartile itu pada dasarnya apa sih? Sebelum kita bahas interquartile, kita bahas dulu apa itu kuartil. Kuartil adalah bagian data. Jadi gini, kalau saya punya data, kemudian data itu saya bagi menjadi 4 bagian. Maka ada bagian pertama, ada bagian kedua, ada bagian ketiga, ada bagian keempat. Nilai yang memisahkan bagian pertama dengan bagian kedua kita sebut sebagai kuartil pertama. Nilai yang memisahkan antara bagian kedua dengan bagian ketiga kita sebut sebagai kuartil kedua, dan nilai yang memisahkan antara bagian ketiga dengan bagian keempat kita sebut sebagai kuartil ketiga. Nah, yang disebut sebagai interquartile range adalah jarak antara kuartil pertama ini dengan kuartil ketiga. Nah, ini adalah jarak interkuartil. Kalau Anda masih ingat ketika kita bahas median di video sebelumnya, maka Anda akan bisa menebak bahwa kuartil kedua ini pada dasarnya adalah merupakan nilai median. Seperti itu. Oke? Next, kita akan bahas tentang variance atau
dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai ragam. Gitu ya. Varians itu apa? Varians pada dasarnya adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat jarak, ya, jarak antara min dengan data tersebut. Itu yang kita sebut sebagai varians. Oke. Jika variansnya besar, maka bentuk datanya melebar seperti ini. Tapi kalau nilai variansnya kecil, maka bentuk datanya akan lancip atau menyempit seperti ini. Ya, jadi nilai varians itu sangat menentukan lebar atau sempitnya persebaran suatu data. Nah, untuk menghitung nilai varians ini sendiri, itu bisa dilakukan dengan ya tinggal kita kurangi saja. Jadi misalkan nilai datanya itu ada di posisi 5, kemudian minnya ada di posisi 3. Maka variansnya ya 5 dikurangi 3, gitu aja kan, simpel. Nah, ini adalah rumus varians, ya, rumus varians, di mana varians itu bisa kita hitung bergantung dari data yang kita amati, apakah kita mengamati sampel atau kita mengamati population. Kalau kita mengamati sampel, maka rumusnya adalah deviation kuadrat kita jumlahkan kemudian dibagi n-1. Deviation itu jarak tadi. Ini adalah deviation. Rumusnya adalah min dikurangi xi. Ya, jadi misalkan kalau minnya itu 3, xi-nya itu 2, maka deviation-nya 1. Ya, 3 dikurangi 2. Kalau datanya 3, minnya 3, berarti deviation-nya 0. Kalau datanya 4, minnya 3, berarti deviation-nya min 1, dan seterusnya. Nah, mengapa kok ini harus kita kuadratkan agar nilai-nilai yang negatif seperti ini berubah jadi positif? Maka perlu untuk saya kuadratkan. Kemudian nilai n ini merupakan jumlah datanya. Kalau di sini berarti jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tinggal dilihat apakah 6 data ini merupakan keseluruhan populasi ataupun hanya sampel. Kalau data ini merupakan keseluruhan populasi, maka kita pakai rumus yang kedua ini. Tapi kalau 6 data ini hanya merupakan sampel, jadi populasinya ada banyak, tapi hanya kita amati 6 sampel ini saja, maka kita menggunakan rumus yang pertama ini. Oke, seperti itu. Itu untuk mencari nilai varians. Berikutnya ada juga standard deviation. Standard deviation itu pada dasarnya hanya akar kuadrat dari varians. Ya, akar kuadrat dari varians. Ya, cara penghitungannya ya simple, hanya tinggal varians kita akar kuadratkan, maka kita bisa menemukan standard deviation. Sama seperti varian, standard deviation itu besar kecilnya menentukan bagaimana bentuk datanya. Kalau standard deviation-nya itu kecil, maka datanya cenderung lebih sempit daripada kalau standard deviation-nya lebar atau besar, gitu ya. Seperti itu. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.